Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga Allah berikan pahala yang berlimpah. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sahabat, kali ini saya mau buat video sebagai salah satu tugas kuliah pascasarjana UIK Bogor dengan pengampu dosen Bapak Dr. Uli. Sahabat, saya akan membahas peta pemikiran madrasah di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam upaya mempersiapkan generasi muda untuk menyambut dan menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompetitif. Sehingga lembaga pendidikan harus menjawab semua permasalahan baik yang bersifat lokal, nasional, dan perubahan secara global yang begitu cepat. Upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas harus dilakukan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pada pasal 31 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian madrasah. Kata madrasah berasal dari bahasa Arab, asal kata dari darosa yadrusu darsan dan madrasatan yang berarti tempat belajar para pelajar. Senada dengan Hasbullah Harun Nasution, kata madrasah berasal dari kata kerja darosa yang berarti belajar atau darrosa berarti mengajar. Ada pula yang mengartikan darosa adalah tempat duduk untuk belajar sebagaimana Purwadarminta. Perkembangan madrasah di Indonesia. Salabi dalam Dauli menjelaskan madrasah merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh setelah masjid. Salah satu faktor yang menyebabkan tumbuhnya madrasah adalah karena masjid telah penuh dengan tempat belajar. Hal ini dapat mengganggu aktivitas pelaksanaan ibadah sholat. Menurut Muhaimin dalam Enungka Ruqyati, kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setidaknya mempunyai beberapa latar belakang. Di antaranya sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam, usaha menyempurnakan terhadap sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah. Kemudian adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi. Kemunculan madrasah di Indonesia. Madrasah Adabiyah di Sumatera tahun 1908 dipelopori oleh Abdullah Ahmad. Syekh Muhammad Taib Umar mendirikan madrasah School di Batu Sangkar pada tahun 1910 Masehi. Madrasah Tawalib di Padang Panjang didirikan oleh Syekh Abdul Karim tahun 1907, serta Madrasah Nurul Ulum di Jambi didirikan oleh Haji Abdul Somad. Di Sumatera dan Jawa tahun 1912 muncul Madrasah Ibtidaiyah Sanawiyah, Mu'alimin, Mubalighin, dan Madrasah Diniyah yang digagas oleh organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1913, Al-Irsyad mendirikan Madrasah Tajhiyah, Mu'alimin, dan Tahasus. Pada tahun 1932, Kiai Haji Abdullah Halim dengan Perhimpunan Umat Islam PUI menggagas berdirinya Lembaga Pendidikan Islam di Majalengka, Jawa Barat. Pada tahun 1919, Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai salah satu tokoh pembaharu pendidikan Islam di Jawa telah memperkenalkan madrasah di lingkungan pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Beliau memperkenalkan sistem berkelas yang sebelumnya sistem Sorogan dan Bandungan. Madrasah ini dikenal dengan nama Madrasah Salafiyah. Madrasah Salafiyah ketika di bawah kepemimpinan Kiai Haji Ilyas dikembangkan menjadi madrasah yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama dan bahasa Arab, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu umum dengan menggunakan buku tulis dan huruf Latin. Legalitas madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan diakui secara formal pada tahun 1950 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada pasal 10 disebutkan
Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Kementerian Agama sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar. Pada tahun 1950, Kementerian Agama di bawah Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim membuka Madrasah Wajib Belajar MWB. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0299/U/1984 dan Surat Keputusan Menteri Departemen Agama nomor 045 tahun 1984 tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah. Berdasarkan SKB 2 Menteri, lahirlah kurikulum 1884 untuk madrasah melalui Keputusan Menteri Agama nomor 99 tahun 1984. Untuk madrasah ibtidaiyah nomor 100 tahun 1984, untuk madrasah sanawiyah dan nomor 101 tahun 1984 untuk madrasah aliyah. Pada tahun 1989, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sispenas). Setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Agama nomor 372 tahun 1993 tentang kurikulum pendidikan dasar berciri khas agama terdiri madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah, MI dan MTS, dan nomor 373 tahun 1993 tentang kurikulum pendidikan menengah berciri khas agama yaitu madrasah aliyah. Perubahan kurikulum madrasah di Indonesia. Perjalanan kurikulum di Indonesia sering terjadi perubahan. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya perubahan politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Kurikulum tersebut dibagi menjadi 3 periode, yaitu kurikulum madrasah sebelum kemerdekaan, kurikulum madrasah sesudah kemerdekaan, dan kurikulum madrasah pasca kemerdekaan. Madrasah dalam pandangan kurikulum merdeka. Ditjen Pendidikan Islam menyelenggarakan kegiatan review buku panduan pembelajaran madrasah angkatan 1 yang dilaksanakan pada hari Rabu, Jumat 8-10 Juni 2022 di Yogyakarta. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah sivitas akademika, dosen dari berbagai perguruan tinggi, pengawas, kepala madrasah, balitbang, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan guru madrasah. Direktur KSKK Madrasah Moh Isom mengungkapkan target dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun 6 buku panduan implementasi kurikulum merdeka yang akan diterapkan pada madrasah. Pilot proyeknya yaitu panduan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah, panduan pengembangan kurikulum operasional madrasah, panduan pembelajaran dan asesmen panduan penilaian, panduan proyek profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin, panduan pengembangan modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran RPP beserta contohnya. Transformasi pembelajaran terang Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek Anindito Aditomo pada acara Rapat Koordinasi Pendidikan Agama Islam tahun 2022 di Bandung. Rapat Koordinasi Pendidikan Agama Islam tahun 2022 dihadiri oleh para Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, Kantor Kementerian Agama Provinsi, pejabat pengembang teknologi pembelajaran, pengelola sistem informasi pada Kantor Kementerian Agama Provinsi, dan operator sistem informasi dan administrasi guru agama dalam kurung siaga Advendis. Dalam konteks upaya tersebut dibutuhkan upaya bersama dan sinergi. Kemenag diharapkan ikut berkontribusi positif dalam melaksanakan kurikulum merdeka mulai tahun ini. Kami harapkan sekolah dan madrasah memiliki niat, tekad, dan komitmen untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Langkah bersama ini menjadi penting karena baik sekolah maupun madrasah memiliki kontribusi masing-masing dalam memperkaya spektrum pelaksanaan kurikulum merdeka. Kesimpulan, madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dengan semangat dan kerja keras yang dilakukan seluruh warganya kini mampu menunjukkan sebagai lembaga pendidikan Islam yang modern bisa dilihat dari tampilan fisik dan akademiknya. Madrasah telah memiliki saran prasarana yang lengkap sebagai pendukung pengembangan keilmuan proses pembelajaran.
tenaga pendidik yang mumpuni sesuai dengan keilmuannya atau mapelnya, tenaga kependidikan yang baik serta pendukung lainnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian yang kurang tepat. Mohon maaf. Terima kasih yang sudah like dan komen dan subscribe dari awal sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.